Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tigar Alfiano dengan NIM 2250 30 111 113, kelas C1S, Prodi Pariwisata, Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi dan Universitas Brawijaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang syariat Islam. Tapi sebelum masuk ke syariat Islam, kita masuk ke mazhab. Mazhab adalah aliran fikih Islam yang merupakan perbedaan pendapat tanpa membuat perbedaan akidah dan firqah. Adalah terbentuknya fikih. Jadi sejarah terbentuknya fikih. Yang pertama, fikih di masa Rasulullah ada semenjak Rasulullah diutus, dan dalilnya terdapat pada surat Al-Maidah ayat 67 dan An-Nahl ayat 44. Benar dikatakan bahwa fikih ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah, karena pada saat itu di Mekah masih sangat mengedepankan akidah dan dakwah. Jadi Rasulullah pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, dan pada saat itu juga fikih mulai terbentuk. Yang kedua, fikih di masa sahabat. Fikih di masa sahabat terdapat banyak masalah yang sangat-sangat tidak terprediksi di zaman Rasulullah. Jadi masalah ini belum pernah terjadi sebelumnya di zaman Rasulullah. Dan pada saat para sahabat mulai memberikan fatwa hukum berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran, mereka akan mengambil naf secara langsung. Jika tidak ada, mereka akan berijtihad, dan mereka juga dikenal sangat serius mencari dalil dan tidak segan bertanya pada kaum muslimin yang lebih tahu tentang dalil-dalil yang ada. Jadi para sahabat ini adalah orang yang sangat kekeh, sangat sangat punya pendirian yang teguh dalam mencari dan mencari perkara-perkara yang mungkin sebelumnya tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Simpulannya bahwa para sahabat sangat giat untuk berdiskusi, bermusyawarah, saling bahu-membahu sebelum memberikan keputusan. Dan kemudian ketika terjadi perang, mereka menjadi terpecah yang sangat tidak memungkinkan mereka untuk bertemu. Di sini para sahabat menggunakan pemahaman mereka sendiri untuk mengambil keputusan. Pada saat mereka mengambil keputusan sendiri, uh, mereka mengambilnya secara sepihak tanpa bermusyawarah terlebih dahulu kepada sahabat-sahabat lain. Jadi di sini ragamnya mulai terlihat dari berbagai fikih. Tetapi perbedaan mereka hanya ada dari sisi pemahaman terhadap naf, belum sampai ke metode ijtihad. Berdasarkan ijtihad mengambil Al-Quran dan surah sebagai dalil. Yang ketiga adalah fikih di masa tabi'in. Tidak berbeda dengan sahabat, tapi hanya terdapat penambahan pada sumbernya, yaitu penggabungan antara dalil dan fatwa para sahabat. Asal usul terbentuknya mazhab. Mazhab terjadi pada zaman tabi'in karena istilahnya dari sisi pemahamannya saja, tetapi sudah mengarah pada metode ijtihadnya, metode istinbatnya, dan sumber-sumber yang menjadi dalil. Terdapat dua peristiwa yang melahirkan fikih menjadi mazhab, yaitu tragedi Utsman dan perdebatan di kalangan utama. Yang pertama adalah tragedi Utsman. Tragedi Utsman ini di mana Utsman terbunuh yang kemudian
digantikan oleh Ali menjadi khalifah berikutnya. Tapi kemudian ditentang oleh Muawiyah. Perang Muawiyah dan Ali berakhir dengan Majelis Taklim dan muncul parpol yang akhirnya membahas cabang-cabang fikih lainnya. Dan hal ini terjadi karena tidak memilih blok manapun. Mereka berpendapat bahwa khalifah itu diboikot oleh kaum muslimin yang murni pikiran mereka tanpa adanya paksaan. Partai ini bernama Khawarij. Yang kedua adalah perbedaan di kalangan ulama, yaitu Rabi'ah Roji. Dari perdebatan ini muncul variasi metode ijtihad. Metode-metode ini mulai menonjol dan setiap tabi'in yang memiliki ijtihad diikuti oleh setiap ulama yang akhirnya mengikuti metode-metode mereka tersendiri. Dari sinilah lama-kelamaan terbentuk mazhab yang mulai memiliki metode-metode tersendiri dan punya sumber dalil tersendiri. Sumber-sumber dalil yang dipakai ada 4. Yang pertama adalah perbedaan metode menentukan kewalidan as-sunnah. Yang kedua adalah perbedaan sikap terhadap fatwa sahabat. Yang ketiga adalah perbedaan sikap terhadap kias. Yang keempat adalah perbedaan sikap terhadap ijma. Pada pada saat ini kaum muslimin tengah mengikuti berbagai mazhab dan ada 4 mazhab yang sangat besar atau bisa dibilang sebagai mazhab-mazhab pionir dari mazhab yang lain. Jadi kita akan masuk ke 4 mazhab ini. Yang pertama adalah mazhab Hanafi. Imam Hanafi adalah ulama ahli fikih yang dikenal sebagai pendiri mazhab Hanafi. Mazhab ini berkembang di kalangan umat muslim Sunni, umat muslim Afghanistan, umat muslim Irak, umat muslim Persia, umat muslim Mesir, umat muslim Turki, umat muslim Cina, umat muslim Rusia, dan sebagian umat muslim Afrika Barat. Selama menjadi ulama, Imam Hanafi telah menyelesaikan sebanyak 600.000 perkara, dan berkat wawasannya yang luas, ia selalu menjadi rujukan para ulama di masa itu. Imam Hanafi ini dikenal sebagai orang yang sangat cerdas karena ia telah mampu menyelesaikan 600.000 perkara semasa hidupnya, dan ia juga selalu menjadi orang yang ditanyai pendapat para ulama pada masa itu karena kecerdasannya yang mungkin masih belum bisa disaingi oleh orang ulama yang lain di masa itu. Bayangkan 600.000 perkara telah ia selesaikan. Kita, kita memiliki 10 perkara saja sudah sangat pusing. Tapi Imam Hanafi dapat bisa menyelesaikan kurang lebih 600.000 perkara. Cerdasnya Imam Hanafi ini. Kemudian ada mazhab Maliki. Imam Malik bin Anas adalah sosok ulama cerdas yang mendirikan mazhab Maliki yang dianut oleh sebagian besar umat muslim dominan yang tinggal di kawasan hijrah bagian Arab Saudi, terutama Madinah. Selain itu, ia juga dikenal sebagai penyusun kitab Al-Muwatta, hadis dan fikih yang berisi 5.000 hadis sahih. Imam Maliki ini juga sangatlah cerdas orangnya karena
ia mampu membuat kitab, yaitu kitab Al-Muwatta yang berisi hadis dan fikih sebanyak 5.000 lebih. Dari sini kita dapat melihat juga bahwa Imam Malik adalah orang yang cerdas pada masanya. Dari 5.000 hadis tersebut, itu adalah sumber-sumber acuan untuk kita pada zaman ini. Jadi 5.000 hadis tersebut bisa kita pegang, bisa kita kembangkan lagi pada zaman ini. Kemudian ada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kemudian dikenal sebagai Imam Syafi'i. Dalam menentukan hukum fikih, Imam Syafi'i melakukan pendekatan melalui Al-Quran, Sunnah, Jima, dan terkadang juga berpegang pada qiyas. Jadi Imam Syafi'i ini adalah orang yang jika menentukan hukum fikih, ia selalu melakukan pendekatan melalui Al-Quran, pendekatan melalui Sunnah, pendekatan melalui Jima, dan juga terkadang juga berpegang pada qiyas. Yang terakhir adalah mazhab Hambali. Imam Hambali atau yang bernama asli Ahmad bin Hanbal adalah orang yang mengembangkan mazhab Hambali. Imam Hambali dikenal sebagai cendekiawan yang sangat berpengaruh khususnya dalam dunia Islam Sunni. Jadi Imam Hambali ini mungkin adalah orang yang mempunyai power yang besar di dalam dunia Islam Sunni. Prinsip mazhab ini pada dasarnya hampir sama dengan mazhab Syafi'i. Karena Imam Hambali dulunya adalah seorang murid dari Imam Syafi'i. Mazhab Hambali berkembang di Baghdad, Irak. Namun, mazhab ini tidak berkembang luas karena Imam Hambali begitu tegas dalam berpegang teguh pada riwayat dan tidak mau berfatwa jika tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi Imam Hambali ini tidak ingin mengeluarkan fatwa, tidak ingin memberikan fatwa, dan ia akan berpegang teguh pada riwayat. Fatwa-fatwa yang ia keluarkan semuanya itu harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dari sini kita bisa melihat bahwa Imam Hambali adalah orang yang sangat idealis, sangat berpendirian teguh, karena ia hanya mau mengeluarkan fatwa jika berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jika tidak ada di Al-Quran dan hadis, dia tidak ingin memberikan fatwa-fatwa sembarangan atau mungkin dari opininya. Dia tidak ingin melakukan hal tersebut karena mungkin bagi dia itu adalah suatu karangan saja. Jadi kita masuk ke pertanyaan pindah mazhab apakah boleh atau tidak. Perpindahan mazhab, pindah dari satu mazhab fikih ke mazhab fikih yang lain, atau dengan perumpamaan keluar dari satu organisasi, harokat, jamiah, afiliasi menuju organisasi, harokat, jamiah, afiliasi lainnya, atau keluar dari satu paham menuju paham yang lainnya adalah perkara yang wajar dan tidak tercela sama sekali. Semua itu tidak tercela selama perbedaan antara afiliasi itu masih tergolong ikhtilaf syar'i, perbedaan mu'tabar
dan perselisihan yang tidak mengeluarkan dari Islam atau menjatuhkan pada kelompok ahlul bid'ah. Pindah paham semacam ini selamanya motivasinya adalah karena ingin memegang kebenaran, maka bukan hanya tidak tercela, tetapi itu justru memuliakan dan lebih dekat dengan ketakwaan. Apalagi jika pindah mazhab tersebut adalah perpindahan dari afiliasi batil menuju afiliasi hak. Sebagian komunitas kadang mengkondisikan situasi agar anggota internalnya segera ciut nyali jika ingin keluar dari suatu komunitas tersebut. Caranya bisa bersifat positif maupun pendekatan negatif. Contoh dari sifat positif untuk menciutkannya di para anggota komunitasnya adalah yang pertama, diberi jabatan di komunitas tersebut, atau bahasa kasarnya atau adalah diorangkan dalam komunitas tersebut. Yang kedua, diberi panggung agar bisa terus eksis dalam komunitas tersebut. Atau yang ketiga, dinikahkan dengan orang di dalam komunitas tersebut. Atau mungkin dibuatkan jaringan bisnis ekonomi yang membuatnya seolah-olah tidak bisa lepas dari komunitas tersebut. Atau bisa juga dibuat model pertemanan yang kerangkainya sehingga bisa membuatnya sungkan jika keluar dari komunitas tersebut, dan masih banyak contoh lainnya. Contoh negatifnya yaitu diputus pertemanan, diputus sumber rezekinya, atau diopinikan dia sakit hati, atau mungkin dia diopinikan terpental dari jalan yang lurus, atau mungkin bisa dia dibilang kafir gitu ya, atau mungkin diopinikan termakan syubhat dan semisalnya. Jadi contoh-contoh negatif tersebut itu sebenarnya sangat dilarang karena mungkin itu bisa merusak psikis dari anggota yang ingin keluar komunitas tersebut. Tapi bagaimana lagi jika komunitas ingin mempertahankan anggotanya? Jadi mungkin ini adalah cara yang haram, tapi memang harus dilakukan oleh komunitas tersebut. Semua hal duniawi yang dirancang untuk membuat seseorang tetap bertahan secara membuta dalam sebuah afiliasi itu bagi orang yang imannya kuat, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya lebih tinggi, dan pembelaannya terhadap kebenaran lebih kuat, maka sama sekali tidak akan berpengaruh. Dia akan tetap memilih jalan hidup dengan mengikuti kebenaran dan bukan mengikuti kehendak kelompok meskipun harus keluar dari afiliasi tersebut. Pindah mazhab dan yang semaknanya dengan pindah mazhab dikatakan tidak tercela, tapi justru lebih dekat dengan ketakwaan karena memang prinsip yang diajarkan Rasulullah adalah dahari al-haq, selalu mencari kebenaran. Prinsip ini juga dipraktikkan dan diajarkan Umar dalam suratnya kepada Abu Musa al-Ash'ari. Hal yang semacam ini biasa terjadi di masa lalu. Contohnya kisah salah seorang murid senior Asy-Syafi'i yang bernama Al-Buati.
Kira-kira akhir tahun 199 Hijriah atau awal tahun 2200 Hijriah, Asy-Syafi'i meninggalkan Irak dan berpindah ke Mesir. Waktu itu, Mesir banyak didominasi oleh fikih Abu Hanifah dan Malik. Sebentar saja di Mesir, Asy-Syafi'i sudah demikian berpengaruh sampai-sampai ada tokoh dari dua mazhab itu, yaitu mazhab Hanafi dan Maliki yang berpindah ke mazhab Syafi'i. Tokohnya dari mazhab Hanafi adalah Al-Muzani, kemudian menjadi murid setia Asy-Syafi'i. Demikian pula Al-Buati yang bermazhab Maliki akhirnya berpindah ke mazhab Syafi'i. Pembelajaran penting yang dapat kita ambil adalah ikhtilaf fikih itu bukan celah, tidak menunjukkan perpecahan asalkan dijaga adab ikhtilafnya. Berpindah mazhab bukan bermakna pengkhianatan dan bukan pula aib. Kebenaran lebih layak diikuti, bukan pribadi. Jika keluar dari mazhab saja bukan celaan, apalagi keluar dari organisasi yang pada umumnya mencerminkan mazhab tertentu atau ramah dari berbagai mazhab. Seorang akan sanggup berpindah mazhab yang didorong semangat menentukan kebenaran, bukan sekedar asal klan, apalagi niat eksis. Jika memiliki keikhlasan, lihatlah Al-Buati yang sampai banyak sholat dan berdoa agar ditunjukkan kebenaran. Dalam ikhtilaf fikih pasti ada satu kebenaran, namun istihad yang salah itu dimaafkan. Kadang-kadang orang yang baik ketika dikritik pendapatnya, maka reaksi awalnya adalah curiga terlebih dahulu. Ini mungkin manusiawi, asalkan orang tersebut memiliki sifat ikhlas, maka suatu saat dia akan diselamatkan oleh keikhlasannya. Kadang-kadang petunjuk kebenaran itu datang melewati mimpi, menghadapi perbedaan pendapat, kemudian bingung. Itu manusiawi. Jika ingin selamat, maka mintalah petunjuk kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jika niatnya bukan duniawi, pasti Allah memberikan petunjuk. Pelajaran penting yang dapat kita ambil berikutnya adalah pindah mazhab atau afiliasi hanya mungkin dilakukan oleh orang yang belum akut akan fanatisme kelompoknya. Jika sudah akut ta'asyub atau fanatisme itu, maka seumur hidup dan sampai mati mustahil akan terjadi perpindahan mazhab atau afiliasi. Kesimpulannya, dari bacaan di atas dapat disimpulkan bahwasanya pindah dari satu mazhab fikih ke mazhab fikih yang lain atau dengan perumpamaan keluar dari satu organisasi atau harokat atau jamiah atau afiliasi menuju afiliasi yang lain atau keluar dari paham satu menuju paham yang kedua adalah perkara yang wajar dan tidak tercela sama sekali. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dim dim. Si kamu gak boleh. Mau jadi nggak nih sama sama jadi. Kak. Apa ini? Ben ya? Ini lipat sih. Belum.